Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Alia Evita Dewi, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Berkarakter di Era Digital. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena kemajuan peradaban bangsa dan agama bergantung pada pemudanya. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik pula peradaban kelak. Sebaliknya, jika generasi muda saat ini rusak karakternya, maka rusak pula peradaban kelak. Maka inilah saatnya kita bersinergi melihat bahwa, mohon maaf, banyak hal yang berubah. Perhatikanlah mentalitas anak-anak muda, generasi kekinian. Bagaimana kita bisa berharap untuk bisa membangun Indonesia ke depan saat anak-anak kecil sudah dekat dengan narkoba, saat anak-anak SD bahkan ada yang sudah bisa memperkosa. Ini adalah sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang sangat urgent untuk kita perhatikan. Mari ditata kembali unsur pendidikannya, ditata kembali unsur keagamaannya. Jangan sampai seluruhnya harus dilihat dengan aspek politis. Jangan sampai seluruhnya hanya menjadi permainan di lingkungan sekitaran. Sayangilah bangsa ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, pujangga Mesir berkata, Inna fi yaddi syubani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah perkara umat dan di kaki pemudalah kehidupan umat. Maka disinilah pentingnya kita menjaga generasi muda kita yang mempunyai peran penting dalam memajukan peradaban bangsa dan agama. Lebih-lebih di era yang serba digital saat ini. Hal-hal yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda kita juga sangat cepat menyebar. Sehingga sangat perlu bagi kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesolehannya, sehingga mereka mampu untuk mengemban dengan baik tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan yang lemah. Kemudian Allah jadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah jadikan setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dialah yang menciptakan dengan kehendaknya, yang maha mengetahui dan maha kuasa. Subhanallah, Allah mengibaratkan pemuda dengan kekuatan. Ini menandakan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemuda. Karena di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Jadi marilah kita sebagai generasi muda bijaklah dalam menggunakan media sosial. Bagaimana caranya? Sesuai skill dan kemampuan kita. Jika ahli di bidang TikTok, maka serang itu TikTok. Jangan sampai lebih banyak yang joget-joget daripada yang dakwah. Jangan malah dijauhi, karena kalau dijauhi, siapa yang akan mewarnai dakwah di medsos? Jika ahli di bidang arsitek, maka dakwahkanlah arsitekmu. Bikinlah rumah yang mencerminkan ini rumah orang Islam. Jangan toiletnya menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, karena itu adalah bagian daripada tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka gunakanlah ilmu itu. Isilah masa mudamu dengan memperbanyak ilmu. Sekolah. Jika tidak mampu untuk menempuh pendidikan yang tinggi, maka tinggikanlah nilai akhlakmu. Karena walaupun sekolahnya tinggi, tapi akhlaknya rendah, maka tidak ada nilainya di hadapan manusia, juga di hadapan Allah.
Kita sama-sama tahu bahwa tak sedikit anak-anak muda yang mulai bobrok akhlaknya, mulai liar lidahnya dengan kata-kata kotor, serta mulai luntur perilaku hormatnya. Ilmu pengetahuan memang penting, kecerdasan juga penting, tapi tetap adab dan akhlak yang nomor satu. Al-adab fauqal ilmi. Mengapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan berbuat perilaku yang buruk yang damage-nya lebih besar dibandingkan orang yang belum punya ilmu. Jadi marilah kita sebagai generasi muda yang sebagai harapan masa depan bangsa, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial dengan menghadirkan di dalamnya nilai-nilai keilmuan yang disertai dengan akhlak yang baik. Semoga kita dapat bertanggung jawab atas apa yang diembankan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.